Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Perkenalkan, saya Rosalia Ramupindi dengan NIM 3125050 dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya menjelaskan tentang sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, sejarah bahasa Indonesia. Pertama ada asal-usul. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah lama digunakan sebagai bahasa perhubungan di Nusantara, terutama dalam perdagangan, penyebaran agama, dan komunikasi antar suku. 2. Ada Sumpah Pemuda. Peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini adalah pengakuan resmi pertama terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. 3. Kemerdekaan Indonesia. Pada saat Indonesia merdeka, bahasa Indonesia dikukuhkan secara resmi sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 4. Perkembangan modern. Bahasa Indonesia terus dikembangkan, digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, media massa, dan teknologi. Dilakukan dan dikembangkan oleh lembaga seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, menyesuaikan diri dan perkembangan zaman dan termasuk menyerap istilah asing. Kemudian ada fungsi bahasa Indonesia. Pertama, ada fungsi sebagai bahasa nasional, meliputi lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku dan budaya, sarana komunikasi antar warga negara, simbol kebanggaan nasional. Kedua, ada fungsi sebagai bahasa negara, bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, bahasa resmi dalam komunikasi nasional, dan bahasa dalam pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ketiga, ada fungsi instrumental, digunakan untuk mewujudkan tujuan dan keinginan. Contohnya memberi perintah, meminta tolong, menyampaikan kebutuhan. 4. Ada fungsi representatif, interaksional, dan imajinatif. Representatif itu menyampaikan informasi dan fakta, sedangkan interaksional membangun hubungan sosial. Imajinatif menyampaikan gagasan secara kreatif seperti dalam puisi dan cerita fiksi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.